Di pagi hari ini kita lanjutkan materi PPKN ya, dengan menggunakan metode presentasi atau diskusi ya, setengah diskusi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, siap ya. Silakan anak-anak disiapkan LKS yang akan kita pelajari hari ini. Pagi hari ini kelompok 5 yang akan tampil mempresentasikan materi tentang kehidupan bernegara dalam konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oke, langsung bisa dimulai ya, kelompok 5 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kehidupan bernegara dalam konsep NKRI, yang dimana akan dibacakan oleh Saudari Aini. Waktu tepat, dipersilahkan. Nyeting ya. Ngomong. Ciri-ciri negara kesatuan. A. Hanya terdapat masing-masing satu undang-undang dasar kepala negara dalam perwakilan rakyat dan dewan putri. Bisa dikeraskan suaranya. B. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang ditandatangani oleh pemerintahan pusat. C. Hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3. Macam-macam negara kesatuan. Negara kesatuan dapat dibagi menjadi 2 macam. Jenis negara yang pertama adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan yang kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Negara kesatuan sentralisasi adalah negara dengan seluruh persoalan dengan di setiap daerah diatur dan diurus secara langsung oleh pemerintahan pusat. Pemerintah pusat sebagai koordinator. Yang membacakan. Adapun kelebihan negara kesatuan sentralisasi sebagai berikut. 1. Keseragaman peraturan di semua wilayah. 2. Adanya kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang membuatnya. 3. Pendapatan dapat dialokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai kebutuhan. Adapun kekurangan negara kesatuan sentralisasi sebagai berikut. 1. Kinerja pemerintahan lambat. 2. Peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah sering tidak sinkron. 3. Pemerintah daerah menjadi pasif dan kurang inisiatif. 4. Peran masyarakat daerah sangat kurang. 5. Sering terjadi keterlambatan respon dari pemerintah pusat. B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan desentralisasi adalah negara yang daerahnya diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Adapun kelebihan negara kesatuan desentralisasi sebagai berikut. 1. Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. 2. Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. 3.
lain, tolong jangan Saya. rame. 3. A. Keunggulan negara kesatuan. Ada beberapa kelebihan dari negara kesatuan, yaitu 1. Semua urusan dikendalikan pusat sehingga diharapkan bisa terjadi pemerataan di berbagai bidang. B. Kualitas tokoh nasional lebih bermutu ketika seleksinya dilakukan secara nasional. 3. Biaya demokrasi lebih murah. 4. Kepemimpinan pusat dan daerah dalam tanda kutip suatu komando sehingga koordinasi lebih mudah. 5. Banyaknya kegiatan perekonomian lebih murah sehingga bisa meningkatkan daya saing bangsa. B. Kelemahan negara kesatuan. Beberapa kelemahan dari negara kesatuan. 1. Kurangnya perhatian lebih pada suatu daerah atau kurang menonjolnya suatu daerah tertentu dikarenakan negara hanya mengutamakan kesatuan. 2. Daerah tidak memiliki banyak wewenang untuk berbuat sesuatu karena pemerintah pusat membatasi wewenangnya. 3. Pemerataan tidak terjadi ketika negara salah dalam berimplementasi. 5. Konsep NKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. NKRI adalah negara kebangsaan modern yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Jadi pemerintahan pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah. Setiap negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda. Contohnya yaitu Indonesia. Adapun ciri khas tersebut yaitu A. Bangsa Indonesia yang lahir melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan diakui di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. 1. Unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. 2. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi provisialisme. 3. Tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara bindaral. 4. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. 5. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. B. Pembentukan negara kesatuan sesuai dengan tekad yang bertuang pada alinea kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Prinsip kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia diperkuat lagi pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bisa dibuka pertanyaan, silakan. Dari penjelasan tadi sampai sini apa ada yang perlu untuk dipertanyakan? Mengapa Sumpah Pemuda dikatakan sebagai pendorong pergerakan nasional? 3. Mengapa Sumpah Pemuda dikatakan sebagai pendorong pergerakan nasional? Tadi pertanyaannya yaitu mengapa Sumpah Pemuda dikatakan sebagai pendorong pergerakan nasional? Di sini diajukan bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pijakan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Yang dimana di sini yang meraih kemerdekaan itu para pemuda, atau dalam istilah waktu itu kan ada reformasi dari arek-arek Surabaya. Pada
pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk meraih kemerdekaan bersama. Saya kasih penjelasan pertanyaan dan Sumpah Pemuda ini semakin menyemarakan semangat para pemuda nasionalisme, khususnya bagi para pemuda, karena para pemuda tersebut memiliki pemikiran yang sekilas baik dari segi pengetahuan dan infrastruktur. Tiga. Ya. Ada yang mau bertanya lagi mengenai materi ini? Sini saya akan bertanya, tadi kan macam-macam negara kesatuan, ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Nah, negara Indonesia itu menganut sistem yang mana? Pada era Soeharto, pemerintahan Indonesia menggunakan sistem sentralisasi, yaitu sistem yang diatur langsung oleh pemerintah pusat, kemudian diganti dengan sistem desentralisasi. Nah, di sini sistem desentralisasi yaitu sistem yang dimana daerahnya itu diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Jadi udah tidak diatur oleh pemerintah lagi. Jadi daerahnya itu diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri seperti itu. Oke, tepuk tangannya buat Tiga. Sebutkan keunggulan NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai beberapa keunggulan. Bisa kita lihat pada LKS halaman 47, yaitu A. Jumlah dan potensi penduduknya yang sangat besar. B. Mempunyai berbagai keanekaragaman di bidang sosial budaya. C. Memiliki wilayah yang sangat luas. D. Mempunyai semangat sumpah pemuda. E. Memiliki tanah yang sangat subur dan kaya sumber daya alam. F. Mempunyai konsep wawasan Nusantara. G. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Jadi keunggulan NKRI di sini itu ada 7. Terima kasih ya, kelompok 5 betul ya, tidak melaksanakan tugas presentasi ya, dan yang jelas semuanya sudah bisa memahami betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Di sini dijelaskan di dalam bagian materi kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Jadi menunjukkan bahwa negara kita ini negara yang berbentuk kesatuan. Yang belakang mau ya, yang belakang perhatikan. Nah, kita dididik, ditanamkan rasa persatuan dan kesatuan melalui sebuah lagu ya, yang dikarang oleh para pahlawan terdahulu dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa ya. Kita coba kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air masih jaya untuk selama-lamanya. Semuanya yang kompak. Indonesia pusaka.
pelajar yang ada di sini, tetapi seluruhnya pelajar-pelajar Indonesia ya bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan, sehingga nantinya kalian mudah-mudahan menjadi pemimpin masa depan ya.